terus kemudian dari pendidikan nasional, dan juga kita harus tahu nih, kenali karakter anak usia dini. Jadi ada 4 hal yang perlu kita kenali gitu. Apa saja sih karakter-karakter anak usia dini? Nah, di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu adalah memiliki rasa keingintahuan yang besar. Kemudian yang kedua adalah aktif energik atau hiperaktif kalau kita bilangnya. Hiperaktif. Kemudian ada yang sisi negatifnya, yaitu adalah egosentris. Yang terakhir adalah mudah sekali frustasi. Jadi keempat ini kita harus kenali teman-teman, apalagi sebagai pendidik yang memang nantinya kita harus tahu gitu, bahwasanya karakter-karakter anak itu memang berbeda-beda, tidak sama dengan anak yang lainnya. Jadi ada yang memang memiliki rasa keinginan tahu yang besar gitu. Ada juga yang memang hiperaktif, egosentris, dan juga mudah sekali frustasi. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Nah, anak pada kategori usia dini memang benar-benar memiliki keinginan yang besar. Keinginan tahu yang besar pada dunia yang ada di sekitarnya. Jadi tidak tidak aneh gitu kalau misalnya anak seusia mereka itu kepo terus gitu, tahu lebih luar biasa daripada orang dewasa gitu. Jadi pada masa bayi mereka, di usia-usia bayi mereka, keinginan tahuan dari mereka itu ditunjukkan dengan cara senang meraih benda-benda, contohnya mengambil minuman dan menggoyangkannya, berarti dia senang sekali mendapatkan minuman ini gitu, itu pada usia bayi. Kemudian tak hanya itu, anak juga gemar bertanya pada orang lain. Apapun pertanyaan yang anak berikan kepada kita, ya kita jawab gitu loh, kita jawab. Karena apa? Karena anak pada usia seperti ini ya memang masa-masanya yang rasa ingin tahunya itu tinggi gitu, rasa keinginan tahunya itu yang besar gitu, ada pada lingkungan sekitarnya gitu. Nah, kemudian aktif dan energik, atau kalau di sekolah itu biasanya lebih dominan kayak ada anak yang hiperaktif gitu ya, atau ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang ekstrovert, introvert, dan hal macam sebagainya. Itu salah satu keunikan yang Allah ciptakan gitu. Karakter-karakter manusia itu sangat berbeda, teman-teman gitu. Ya, mungkin teman-teman ketika mengajar, teman-teman pernah melihat, atau memang yang teman-teman sudah menikah, teman-teman bisa melihat karakter-karakter anak, seperti ada yang hiperaktif di rumahnya, atau memang senang bercanda, atau hal apapun itu pasti berbeda-beda. Nah, jadi ketika anak mulai berkembang, biasanya mereka akan senang melakukan berbagai aktivitas gitu. Aktivitas apa saja? Mereka seolah-olah merasa tidak pernah lelah. Hayu terus gitu. Berlari-lari di rumah, lari-lari di dalam kelas gitu, bercanda dengan temannya, atau hal sebagainya yang memang aktif sekali gitu. Dan bahkan juga tidak ingin pernah berhenti untuk melakukan aktivitas kembali, terkecuali saat mereka sedang itu ya ada pada saat waktu tidur gitu. Nah, ini biasanya anak-anak yang memang hiperaktif atau aktif di dalam sekolah, atau mungkin juga bisa di rumah seperti itu. Nah, kemudian ada egosentris. Nah, di mana egosentris ini luar biasa ya ketika kita menghadapi anak-anak yang egosentris. Jadi egosentris ini meluapkan emosi yang memang ada dalam diri diri si anak ini gitu, yang belum tersalurkan. Jadi egosentris ini karakteristik yang memang dibilang sisi yang negatifnya dari anak gitu. Jadi nanti di sesi berikutnya, di slide berikutnya, nanti akan saya bahas bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi anak yang egosentris seperti itu. Nah, nanti ada cara-cara menurut psikolog. Oke, kemudian ada mudah sekali frustasi, teman-teman. Jadi teman-teman pernah melihat gak sih ada anak, bisa ada kejadian yang memang anak itu frustasi gitu, nilainya kecil,
terus dia ngurung diri di kamar, nggak keluar-keluar gitu. Ada yang pernah mendengar beritanya nggak sih? Oke, teman-teman, ada yang Ya, pernah mendengar? sering. Ya, Iya, benar. benar sekali. Saya pernah mendengar ya, ada anak sekolah dasar yang mempunyai ambisi yang gede gitu kan, ambisi yang besar, dia harus punya nilai yang bagus gitu. Nilai yang bagus, kemudian orang tuanya juga harus harus kamu harus nilai yang bagus, mungkin seperti itu kalau bahasa kasarnya gitu. Kemudian ketika pembagian rapot tiba, anak itu melihat nilainya itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Akhirnya dia frustasi gitu, bahwasanya apa yang dia lakukan itu belum baik gitu, belum maksimal. Padahal ya ketika anak itu sudah melakukan yang terbaik, ya udah kita dukung gitu sebagai guru atau orang tua di rumah. Nah, ini termasuk karakteristik usia dini lainnya yang mudah sekali frustasi. Jadi rasa keinginan tahuan yang besar dan berlebih terkadang membuat anak itu mudah sekali frustasi apabila keinginannya tidak tercapai atau tidak dituruti gitu. Sikap yang sering kali ditunjukkan saat dirinya merasa frustasi adalah biasanya dalam bentuk amarah gitu. Jadi anak yang suka marah di dalam kelas, yang mudah sekali marah di dalam kelas atau di rumah mungkin ya, itu ada faktor-faktornya mungkin ya. Salah satunya ya mudah sekali frustasi atau keinginan tahunya tidak tercapai gitu. Nah, selain bentuk amarah, juga ada bentuk menangis atau mudah sekali berteriak atau ada hal yang lainnya yang memang anak ini mudah sekali frustasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi sebagai pendidik atau sebagai orang tua di sekolah atau guru ya, kita harus tahu nih karakteristik anak yang kita didik itu seperti apa gitu. Apakah ya hiperaktif, aktif, atau memang dia mempunyai karakteristik yang pasif, atau apa hiper tantrum, atau apa hal-hal macamnya, kita harus tahu seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, oke, boleh dilanjut. Oke, ini ada faktor pembentukan karakter. Jadi kita sudah mengenal karakter-karakter ristik anak, ya, siswa, dan kita harus tahu nih, apa sih yang menyebabkan karakter itu bisa ada dalam dirinya, gitu. Nah, ada 4 faktor pembentukan karakter. Yang pertama itu ada orang tua yang berkarakter menumbuhkan anak yang berkarakter juga. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pembentukan karakter yang berlangsung seumur hidup. Yang ketiga adalah mencintai siswa tanpa syarat. Dan yang keempat adalah faktor bawaan dan lingkungan. Sebentar ya, teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, dari keempat ini adalah faktor-faktor pembentukan karakter atau faktor pendukung. Nah, yang pertama itu adalah guru atau orang tua di rumah atau orang tua di sekolah yang berkarakter akan menumbuhkan anak yang berkarakter. Maksudnya bagaimana nih? Gitu. Nah, ini ya, seseorang tidak dapat membantu orang lain jika ia tidak dapat membantu dirinya sendiri. Gitu. Ya. Jadi begitu juga dengan guru atau orang tua di rumah yang ingin karakter anaknya itu baik gitu atau menumbuhkan karakter yang positif, maka guru yang ada dalam hidupnya mereka atau istilahnya yaitu pedomannya mereka gitu kan, ya harus memiliki karakter yang positif pula. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwasanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, seperti itu. Kalau karakter orang tuanya minyi-minyi atau gimana gitu yang lebih ke arah negatif, ya maka anak itu akan mengikuti gitu. Makanya kita harus menumbuhkan karakter diri kita sendiri nih gitu sebelum kita menumbuhkan karakter itu ke anak didik kita gitu.
Nah, jadi tidak hanya sekedar apa yang kita harus lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan, tapi kita harus mencontohkan. Lagi pula pada dasarnya anak memang lebih mudah belajar sesuatu dari apa yang mereka lihat. Gitu, bukan apa yang kita berikan, tapi apa yang mereka lihat gitu dalam lingkungan sekitar ya. Jadi mereka mencontoh gitu loh teman-teman. Ya, oke. Yang kedua adalah pembentukan karakter berlangsung seumur hidup. Jadi proses pembentukan karakter ini diawali dengan kondisi kepribadiannya seorang guru gitu sebagai figur yang memang berpengaruh untuk menjadi panutan atau keteladanan yang diidolakan untuk ditiru oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu lebih mudah meniru ya, gitu, meniru apa yang dia lihat gitu. Jadi daripada menuruti nasihat yang diberikan guru. Jadi kalau misal kita banyak ngomong misal oke gini 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 teriak-teriak di dalam kelas gitu. Mungkin saya merasakan juga awal-awal ya. Tapi ketika saya tahu tentang ternyata ada faktor yang memang harus kita bentuk karakter si anak ini, yaitu adalah memberikan contoh gitu atau memberikan figur yang baik gitu untuk anak. Nah, kemudian ada faktor mencintai siswa tanpa syarat atau mencintai anak tanpa syarat. Biasanya ketika di sekolah tuh ada misalnya guru yang memang mengkotak-kotakan siswanya dalam hal segi akademiknya, misalnya oh kamu mah nggak bisa gitu, yaudah kamu duduknya di belakang deh gitu, oh kamu mah kamu pintar, kamu duduknya di depan aja deh gitu supaya kamu bisa menjadi contoh-contoh yang baik untuk siswa, untuk teman kamu. Atau juga ada yang memang sekarang sistem ranking di kelas, nah sistem peringkat di kelas. Jadi kalau di dalam psikolog itu kalau masalah pemeringkatan di dalam pengelolaan kelas itu akan berdampak dari psikis si anaknya gitu teman-teman. Jadi psikis anak itu merasa bahwasanya oh saya itu beda loh gitu, oh saya itu bodoh gitu, oh saya itu nggak bisa apa-apa ketimbang teman saya ranking 1 atau ranking 2 gitu. Jadi sistem pemeringkatan itu sebaiknya dihapus. Jadi semua anak itu sama gitu. Pintar semua. Yang membedakan adalah prosesnya gitu. Ada yang lambat, ada yang cepat, seperti itu. Nah, mencintai anak tanpa syarat. Anak akan mengembangkan pergaulan sosialnya secara sehat. Jika dalam diri mereka ada perasaan berharga, berkemampuan dan pantas untuk dicintai, setiap anak membutuhkan perhatian, sapaan, penghargaan positif, dan cinta tanpa syarat. Sehingga anak dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang ada dalam dirinya dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengajar atau yang sudah menikah dan mempunyai anak, teman-teman bisa membentuk karakter yang ingin membentuk karakter anak positif, teman-teman bisa mencintai mereka tanpa syarat gitu. Jadi ada lagi yaitu tentang faktor bawaan dan lingkungan. Nah, faktor bawaan dan lingkungan ini sangat berpengaruh juga teman-teman. Jadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang positif akan menumbuhkan karakter yang positif juga. Bukan hanya kepada anak, tapi kepada diri kita sendiri. Jadi bagaimana gitu. Jadi karakter itu bisa dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan yang baik akan membentuk karakter yang baik juga. Seperti itu. Atau juga faktor bawaan dari orang tuanya gitu. Orang tuanya yang memang dulunya misal kita flashback ya, misalnya sering sering bolos di sekolah atau sering marah-marah ke orang tuanya dulu. Mungkin itu salah satu faktor si anak ini nggak bisa diatur gitu, susah untuk diatur gitu. Kita akan flashback kembali. Oh ternyata dulu saya kayak anak saya loh gitu. Saya minder aja gitu, mengingat diri bahwasanya dulu saya pernah melakukan seperti apa yang anak saya lakukan gitu. Jadi itu adalah faktor bawaan dan lingkungan. Oke, boleh dilanjut. Atau mungkin ada yang ingin bertanya?
Boleh Oke, silahkan ya. langsung Ya, atau melalui silakan. kolom chat. Sebelum dilanjut, oke, jika tidak ada boleh dilanjutkan Ustadz. Baik. Nah, gimana caranya kita menumbuhkan pertanyaannya nih, pertanyaan besar dari semua sharing to sharing kita, gimana caranya kita bisa menumbuhkan karakter anak yang positif gitu. Nah, ada 6 cara insya Allah kita akan kuat gitu. Yang pertama itu adalah berbagi pengalaman inspiratif. Nah, ini sangat penting sekali gitu. Sekecil apapun pengalaman positif kita, kita bagi ke anak itu. Jadi tidak ada salahnya sesekali kita menceritakan pengalaman personal yang dimiliki oleh guru untuk dibagikan kepada siswanya gitu. Tidak harus cerita yang hebat atau oh kalau Bapak punya prestasi yang besar sekali loh gitu. Bapak pernah ikut lomba ini lomba itu gitu, tapi hal kecil apapun selama itu positif kita bagi gitu pengalaman kita. Jadi dengan berbagi pengalaman siswa juga jadi terinspirasi dan dapat belajar dari pengalaman guru yang ada di situ. Jadi sehingga mereka tidak menjadi generasi yang minder gitu. Namun jadi generasinya tetap melakukan kebaikan meskipun itu nilainya kecil. Karena yang terpenting dalam pembentukan karakter adalah karakter keberanian yang memang itu perlu ditanamkan oleh guru kepada siswa atau orang tua kepada anak di rumah. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengajarkan nilai-nilai moral kepada siswa dalam setiap pembelajarannya. Masih terdengar teman-teman suaranya? Masih aman Ustadz. Masih aman, Ustaz. Oke, mohon maaf ya kalau memang suaranya agak delay karena jaringan di sini lagi trouble. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Insya Allah masih semangat nih. Gitu. Nah, oke, yang kedua adalah mengajarkan nilai moral pada setiap pelajaran. Jadi kalau sekedar memberikan sebuah materi pelajaran, mungkin semuanya bisa aja gitu. Bisa aja mereka tulis atau mereka catat dalam buku pelajaran. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan nilai moralnya gitu? Apakah kita harus dicatat dulu gitu? Apa harus dicatat di papan tulis lalu anaknya nulis di buku tulis? Kan enggak gitu. Jadi moral itu yang kita lakukan gitu dan kita praktekkan gitu kepada siswa. Jadi untuk itu ada baiknya dalam setiap pelajaran guru juga harus menanamkan nilai moral yang bisa dijadikan bahan pelajaran itu. Contohnya seperti apa? Contohnya saat mengerjakan matematika misalnya, guru itu tidak hanya sekedar memberikan rumus, tapi cara pengerjaannya kepada siswa itu seperti apa gitu. Entah misalnya, oh kamu mengerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak boleh nyontek karena mencontek itu sama dengan menyalin jawaban punya orang gitu. Berarti itu adalah sifat yang curang gitu. Curang itu tidak disukai Allah loh. Gitu. Jadi mengajarkan nilai moral aja setiap pelajaran yang ada di dalam kelas gitu. Dengan begitu nantinya ketika siswa menghadapi suatu masalah nih teman-teman, menghadapi suatu masalah dalam hidupnya, dia bisa berpikir optimis bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya selama kita bisa berusaha gitu, selama anak itu bisa berusaha gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah nanti Miss Ica insya Allah akan membahas tentang student center gitu. Jadi belajar itu tidak harus pada buku gitu, tidak harus dengan guru gitu, tapi siswa juga bisa menjadi pemimpin gitu. Nah, saat ini karakter pemimpin itu merupakan hal yang krusial untuk dimiliki, hal yang penting untuk dimiliki. Setiap orang pasti bisa menjadi pemimpin gitu. Mulai dari hal yang kecil aja kita bisa menjadi pemimpin gitu. Kalau di dalam kelas guru yang menjadi pemimpin, kalau di rumah mungkin ayah dan bundanya menjadi pemimpin dalam mengayomi anaknya seperti itu. Nah, cara sederhana ini bisa dengan membuat
melatih jiwa kepemimpinan mereka. Caranya seperti apa? Kalau di pesantren masyarakat digital biasanya kita setiap ada proyek kita membentuk sebuah kelompok kerja gitu untuk menyesuaikan tantangan yang diberikan oleh guru dan memastikan setiap anggota mempunyai kesempatan untuk menjadi pemimpin atau kapten ya istilahnya, kapten dari pemimpin kelompok itu. Jadi tidak hanya siswa-siswi itu yang memang menjadi ketua kelompok, tapi semuanya bisa belajar jadi pemimpin seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita lanjut ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Boleh. Sepertinya masih penasaran ya Ustadz. Oke, Penasaran. siap. Oke, bisa dilanjut. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, di sini ada 3 cara-cara untuk membentuk karakternya. Jadi tadi kita mengembangkan nilai moral dalam setiap pelajaran, kemudian kita bisa menjadi apresiator untuk siswa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah, mohon maaf, yang kelima adalah bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Dan yang keenam adalah menjadi contoh bagi siswa. Jadi sebagai guru hendaknya kita tidak hanya sekedar mementingkan nilai akademis, tapi juga mengapresiasi semua usaha siswa. Sekecil apapun siswa melakukan hal yang memang ranahnya positif, ya kita apresiasi gitu. Kita berikan pujian. Dan misalnya dengan memberikan pujian bagi siswa yang datangnya awal atau mengerjakan tugas tantangannya itu dengan lebih cepat gitu, atau rajin mengerjakan tugas, atau hal apapun yang bersifat positif dan membangun jiwa motivasi belajar untuk siswa. Jadi dari situ siswa terbangun tuh karakter positifnya tuh. Oh, ternyata dengan rajin membaca, rajin mengerjakan tantangan dengan benar, fokusnya juga oke, aku mendapatkan pujian loh dari orang, dari guru gitu. Jadi sudah mulai terbangun nih. Nah, kemudian ada bersikap jujur pada dan terbuka pada kesalahan. Jadi kadangkala kita nih sebagai guru misalnya gitu. Kadangkala ada seorang guru, misalnya ada salah satu guru di mana sekolah mana yang memang ketika dia salah dia nggak mau ngakuin gitu. Jadi saya pernah dapat cerita dari teman saya, dia guru gitu. Dia cerita sama teman saya bahwa dia itu naruh kaos kaki itu di meja gitu. Terus ditegur sama siswanya. Nah, ditegur, "Bu, Ibu naruh kaos kaki kok di meja gitu, seharusnya kan di rak sepatu," gitu. Terus teman saya bilang gini, "Ini kan cuma sementara, nanti juga Ibu pindahin," gitu. Nah, akhirnya di situ ya kalau memang misalnya salah ya kita akui gitu. Jadi emang guru itu juga manusia sehingga tidak luput dari suatu kesalahan yang memang meski tidak pernah berniat untuk melakukan hal itu atau memang tidak sengaja. Jadi untuk memberikan contoh yang baik, guru sebaiknya seharusnya mengakui ya dari kejadian itu, seharusnya mengakui kesalahan dia. Oh iya, terima kasih ya sudah diingatkan, Ibu nggak akan naruh kaos kaki lagi di meja misalnya gitu. Nanti Ibu taruh kaos kakinya di rak sepatu misalnya gitu. Nah, sehingga ketika kita mengelakuin hal itu maka akan teringat gitu, akan direcord oleh siswa gitu untuk bersikap ya sama, harus mengakui kesalahan yang kita buat gitu dan bersikap jujur. Jadi karakter itu dapat dibangun oleh diri kita sendiri nih sebagai guru atau sebagai orang tua di sekolah. Yang kemudian ada menjadi contoh bagi siswa nih teman-teman. Jadi sebagai guru alangkah baiknya kita menjadi contoh yang baik untuk siswanya gitu, karena karakter itu kan tadi disebut juga dengan ciri khas ya, ciri khas setiap orang gitu. Jadi karakter itu adalah ciri khas atau tabiat watak-watak yang memang membedakan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Jadi
pembentukan karakter itu bisa kita mulai sejak dini dan berlangsung sepanjang hidup mereka. Jadi karakter ini akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembangnya dapat mencakup ruang yang memang mengungkapkan diri dia sebagai proses tumbuh kembangnya. Gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke forum diskusi. Izin bertanya. Ya, boleh silahkan Ibu Nurul ya. Ibu Nurul Rafa, boleh Ya, silahkan. betul sekali. Untuk pendidikan karakter untuk anak ya. Di sini saya ingin menanyakan pada tingkatan. Nah, tingkatan anak itu kan berbeda dan pemahamannya juga pasti berbeda. Nah, itu penerapan dalam pendidikan karakternya itu apakah berbeda seperti itu? Oke, terima kasih Ibu Nurul. Silahkan Ustadz Ya, Adam. sama-sama. Ya, tadi pertanyaannya, mohon maaf, agak sedikit delay. Jadi pertanyaannya, tingkat perkembangan setiap anak itu berbeda. Apakah penerapan pendidikan karakternya juga berbeda gitu? Atau sama aja dengan tingkatan usia-usia yang lain gitu? Kurang lebih seperti itu. Apa benar Bu Nur? Atau ada yang ingin dikoreksi? Ya, benar. Oke, jadi Silakan, Ustaz. intinya inti pertanyaannya seperti ini ya Bu Nurul apa ya? Apakah sama penerapan pemahaman anak usia dini dan pembentukan karakter gitu ya? Iya, tingkatan setiap anak itu usianya kan beda-beda. Perkembangannya juga beda-beda gitu, Ustadz. Nah, gimana kita menerapkan pendidikan karakter itu kepada setiap anak, baik usia dini atau remaja itu apakah beda apa enggak gitu. Karena setiap anak kan tingkatan umurnya beda-beda. Mungkin begitu, Ibu Ya. Nurul? Ya, betul sekali. Oke. Baik, sebelumnya saya akan menjawab ya. Kita akan masuk ke forum diskusi tentunya. Terima kasih Bu Nurul Rafa atas pertanyaannya. Kalau ditanya sama atau tidaknya, pasti sama ya. Gitu. Jadi pendidikan karakter ini berfungsi untuk membentuk karakter. Gitu. Jadi intinya adalah sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kan usia anak itu makin dari awal sampai nanti dia besar atau remaja itu memerlukan perkembangan dari segi usia ya. Jadi usia rentang 0 sampai 6 tahun itu kalau kita lihat dari pakar psikolog atau pakar anak menyebutkan bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun kita masuk ke usia dini dulu ya. Perkembangannya itu pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat unik. Jadi memiliki pola perkembangan yang memang menciri khaskan anak gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti anak itu lebih senang dipuji, lebih senang diapresiasi seperti itu. Jadi hal ini didukung bahwa kecerdasan anak usia 0 sampai 6 tahun itu terbentuk 50% dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar dan apa yang mereka rasakan seperti itu. Nah, kalau usia 7 sampai 10 tahun itu masa pra ya. Karakternya ini biasanya menurut psikolog itu mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan mempunyai kepribadian yang secara unik. Jadi untuk membentuk karakter anak ini dengan baik pada usia ini, ya memang kita harus penuh dengan kesabaran gitu. Sebagai orang tua di sekolah, sebagai guru di sekolah kita memang harus penuh dengan kesabaran. Apalagi untuk usia balik gitu. Itu harus penuh dengan kesabaran. Nah, dari segi konsentrasinya juga cukup tinggi dari usia 7 sampai 11 ya.
Kalau nggak salah saya baca dalam psikolog itu 7 sampai 11 tahun gitu. Nah, kemudian ada sikap egosentrisnya itu cukup kuat di usia seperti itu. Sebaiknya guru harus bagaimana? Sebaiknya guru itu harus memberikan contoh kalau kamu egois itu tidak baik loh gitu. Dengan kamu mempunyai rasa egosentris yang tinggi, otomatis kamu akan dijauhi oleh temanmu gitu. Jadi kita harus memberikan pemahaman yang sederhana namun ngena. Itu di usia 7 sampai 11 dalam masa peranak. Kemudian kalau di masa 12 sampai 17 tahun itu sudah masuk ke remaja. Nah, di remaja ini sebagai guru misalnya biasanya di SMK ya, di SMK sudah masuk 17 tahun, guru itu harus mengontrol gitu, harus mengontrol perkembangan si peserta didiknya di sekolah. Itu dengan cara apa? Menyamakan zamannya dia dengan zamannya kita. Jadi kalau misalnya kita terlahir di tahun 2000, peserta didik kita terlahir di zaman 2010 misalnya gitu. Nah, otomatis kita harus menyamakan dengan zamannya dia gitu. Tidak bisa mengajar dengan metode dulu gitu, tapi kita mengajar dengan metode yang sekarang. Nah, kemudian pada usia ini anak remaja ini bisa dan sering berfantasi gitu dan berimajinasi sehingga seringkali membayangkan bahwa saat gue nanti sukses gue harus seperti ini loh. Jadi daya imajinasi yang dimiliki oleh anak seusia 12 sampai 17 tahun itu memang mempunyai hal-hal yang imajinatifnya lebih tinggi gitu. Berfantasinya itu lebih tinggi. Nah, dari usia ini dianggap sebagai golden age. Jadi usia emasnya mereka. Itu usia emas itu kan golden age first ada golden usia old, ada golden age usia tingkat tinggi ya kalau saya baca di psikolog. Jadi tentunya dia dapat belajar yang ada di dalam sekitarnya. Jadi seperti itu Bu Nurul. Pada intinya pembentukan karakter dari segi penerapan usia dasarnya memang sama dan tidak ada pembedaan. Hanya saja yang menjadi pembedakannya itu adalah penerapan dan pengimplementasikannya, aplikasikannya ke dalam si pendidikan tersebut gitu. Oke, Ibu Nurul, gimana? Apakah sudah puas atau ada yang ingin sharing atau berbagi? Mungkin menambahkan boleh. Oke, Ya, kalau terima nggak ada, kasih Ustaz Adam. sama-sama Ibu. Sedikit menambahkan, mungkin ya Ustadz ini udah masuk ke sesi diskusi. Jadi kita boleh berbagi pengalaman atau berbagi tips di sesi ini ya, nggak harus bertanya. Iya, silakan teman-teman, kita akan masuk ke forum diskusi ya. Ya, kalau saya sedikit nambahin informasi nih, Ustadz Adam. Jadi Ya. seperti tadi kan dari sisi psikologi ya, ada hal yang menarik juga yang pernah saya dengar nih, Ustadz Adam. Mungkin Ustadz Adam juga pernah mendengar juga informasi ini, bahwa pembentukan karakter anak itu atau pola mendidik anak itu kalau mengikuti resepnya Ali bin Abi Thalib itu ada 7x3 gitu. Ada yang pernah dengar mungkin? Kalau boleh pernah dengar, boleh kasih komentarnya di kolom chat. 7x3, ada yang tahu? Resep mendidik anaknya ala Ali bin Abi Thalib. Ya, Ustadz Adam. Ya. Ya, jadi oke, ada yang tahu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa nih? Boleh dikasih tahu dong, Bunda Sabik, berbagi sama kami. Kalau salah di iniin ya, Bun. Ya, silahkan.
7 tahun pertama, 1 sampai 7 tahun pertama jadikan anak sebagai raja ya. Maksudnya dia Iya, kan belum betul. punya apa-apa ya. Yang kedua 7 tahun sampai 14 tahun eh, tanamkan kedisiplinan ya. Iya, Apa itu atau diperlakukan layaknya tawanan. Tawanan itu kan banyak diatur, terus dikasih tahu konsekuensi sebab akibat seperti itu. ya Terus segala. yang ketiga, Yang ketiga 7 tahun sampai 21 tahun jadikan sebagai sahabat atau teman agar dia Iya. bisa maksudnya menghadapi kehidupannya dan bisa saling bercerita dengan kita orang tuanya seperti Orang itu. tuanya. Ya, Iya, benar. Terima kasih Bunda Sabik. Masya Allah sudah bersedia berbagi di sini. Nah, dari 3 hal tadi itu sebetulnya kalau kita perhatikan ya, Ustadz Adam, kita kan sama-sama belajar dan mengajar di usia dini ya, anak-anak usia Iya, dini, betul. anak SD. Di mana anak-anak yang kita didik ini ada di dalam rentang 7x1 dan 7x2, iya kan? Nah, di situ di usia kelas 1 sampai 3 kita lebih banyak muji, lebih banyak ngasih reward, lebih banyak ngasih apresiasi untuk menumbuhkan karakter yang baik pada mereka. Sebetulnya gitu ya, Ustadz Adam ya? Iya, betul. Nah, tapi sedikit-sedikit usia kelas 2 sampai kelas tinggi itu kan udah memasuki usia 7x2 nih di tahap kedua. Nah, kita udah kasih tahu nih konsekuensi. Kalau kamu nggak mau ikutan aturan, konsekuensinya apa? Itu saya sering banget melihat Ustadz Adam dan partnernya, Miss Ica, melakukan itu. Artinya sebetulnya itu sudah kita terapkan gitu ya. Dan mungkin itu aja sih yang saya perhatikan dan saya amati dari kegiatannya Ustadz Adam di sekolah gitu. Atau teman-teman, Bapak dan Ibu guru lain mau berbagi cerita juga boleh, silahkan. Kita masih punya waktu atau ada pertanyaan tambahan, masih ada waktu 8 menit lagi, silahkan. Saya Bu Ustazah. Oke, silahkan Ibu Lilis. Iya, mungkin sama yang persepsinya kayak Pak Ustadz Adam tadi. Saya mau sharing aja sih Ustazah. Oke, silahkan. Jadi saya juga pernah baca sih dari salah satu dari psikologi gitu, kalau memang cara mengajarkan karakter pada anak itu sesuai dengan tahapan perkembangannya gitu. Jadi kalau kelas 1 biasanya itu kan masih nurut apa kata guru gitu ya. Jadi kalau kata guru tuh diikutin gitu. Kalau gurunya bilang nggak boleh ya nggak boleh gitu, disampaikan kepada orang tuanya. Terus kalau udah usia kelas tinggi, setahu saya biasanya lebih sudah bisa berpikir kritis gitu. Jadinya dia tahu mana, gurunya juga belum tepat kok. Misalnya mungkin gurunya juga menyampaikan ada kesalahan kok. Jadi mereka sudah bisa berpikir kritis, sudah tahu mana yang benar dan salah. Jadi tidak serta-merta mengikuti apa yang gurunya sampaikan gitu. Iya. Bahkan bisa memprotes gurunya karena lebih kritis dari gurunya. Betul, Ustazah. Oke. Gitu aja, Ustazah. Oh, baik, terima kasih Bu Lilis. Masya Allah. Teman-teman yang lain boleh nih kita buka. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Silahkan, monggo. Mau bertanya boleh, mau sharing juga boleh. Ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya yang bertanya nih Ustadz Adam di sesi terakhir. Oke. Lumayan, masih ada waktu 6 menit. Kalau kita menemui anak murid kita itu
eh, mudah putus asa ya, atau tadi ada bagian cara ngatasinya nih, karena kadang-kadang ngeganggu mood kita juga gitu. Dan bagaimana supaya anak itu jadi ngerti. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf Bu Jati, suaranya agak delay Ya. ya? Agak delay. Oh gitu. Iya. Oke, terputus. Terima kasih banyak. Baik, sebentar. Pertanyaan saya, kalau kita menemukan anak yang mudah putus asa di kelas, kan kadang-kadang ada perasaan gedek gitu, kesel. Nah, gimana caranya kita ngasih tahu ke anak bahwa perbuatannya itu sebetulnya merugikan dia, juga merugikan orang lain gitu. Itu bagaimana cara mengatasinya berdasarkan pengalaman Ustadz Adam? Masih delay ya? Halo teman-teman, apa suara saya terdengar? Terdengar Bu Ustazah? Oh, berarti ke Ustadz Adamnya yang nggak terdengar. Baik, kalau begitu kita, karena Halo? waktu udah, ya, masih delay kah? Oh, udah. Jaringan Udah. saya mungkin ya, Bu. Oh gitu. Iya. Masih ada waktu 4 menit lagi sih. Kalau ngulang lagi nanti habis waktunya ya. Oke, tadi Jadi terdengar mohon maaf sedikit. ya, pertanyaannya nanti saya tagih di ini aja ya, face to face ya. Oke, Mohon siap. maaf teman-teman, ternyata kita nggak terkoneksi. Baik, sebelum kita akhiri di sesi 1, masih ada waktu 3 menit lagi, boleh dong Oke, terima kasih. Masih ada Ustadz Arya Jaya, Bunda Winur, Bunda Ita, Miss Ica, Bapak Eko, Bu Winda Nur, Ibu Main. Bu Main boleh dibuka dulu. Kameranya kita foto bersama. Buat kenang-kenangan nih. Ibu Nartik atau Bunda Eza, Bapak Asep Saifullah. Oke, terima kasih banyak yang sudah berkenan. Kalau Qcom, oke, terima kasih. Oh, Ibu Maria, Masya Allah. Mohon maaf. Ibu Main, boleh dibuka dulu kameranya, kita bersama. Miss Ica, dari sana bisa? Yuk, siapkan pose terbaiknya. Terima kasih yang sudah berkenan membuka kameranya. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga, kasih keberkahan. Ayo, boleh tersenyum. 1, 2. Cheers. Oke, terima kasih banyak. Ganti pose lain mungkin. 1 kali lagi. 1. Dari Miss Ica kan? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kita akan berlanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Aminah Farhatunisa. Untuk itu kita akhiri dulu materi di sesi 1 ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Ustadz Adam boleh tutup. Ustadz Adam boleh di Iya, tutup hadirannya. dulu. Iya, terima kasih teman-teman dan juga MC yang sudah
menghadiri acara TOE pada kali ini. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kendala yang ada dalam perangkat saya atau memang di layar teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain Waalaikumsalam waktu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Adam. Terima kasih, Ya, Pak Adam. alhamdulillahirabbil alamin, sangat bermanfaat sekali ilmunya Ustadz Adam, Masya Allah. Tetap semangat, kita sama-sama belajar. Selanjutnya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat. Tentu teman-teman Bapak dan Ibu semua sudah penasaran dengan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Miss Ica atau Ibu Aminah Farhatunisa. Saya akan tampilkan dulu profil singkatnya. Sebelum masuk, ini dia profilnya. Sudah tampak di layar? Belum. Oke, Belum ya? sudah? Belum? Belum. Masya Allah. Ntar dulu, jangan-jangan saya juga. Oh, sudah. Sebagian sudah. Sudah, Bunda. Sebentar. Iya, Oh, sudah. sudah. Alhamdulillah. Saya perkenalkan, ini adalah headmaster dari Pesantren Masyarakat Digital. Nama lengkapnya Ibu Aminah Farhatunisa. Beliau biasa disapa oleh guru-guru dan teman-teman di lingkungan Yayasan Makomamah Muda dengan panggilan Miss Ica. Beliau masih sangat muda, tapi pengalamannya di dunia pendidikan ataupun organisasi sudah sangat banyak. Nah, hari ini kita akan dibagi nih pengalaman dan ilmu beliau, di mana beliau mendidik anak-anak didiknya di sekolah. Jadi pastikan semuanya menyimak dan insya Allah sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Ini beberapa pengalaman beliau. Beliau speaker trainer di Training of Educator tahun 2021. Beliau juga menulis antologi, salah satu judulnya adalah Dalam Bingkai Pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Ini beberapa pengalaman keorganisasiannya. Pernah menjadi asisten teacher di Thailand, Masya Allah ya. Kemudian second best replay speaker pada debat nasional pendidikan yang diselenggarakan di Semarang dan berbagai pencapaian-pencapaian lainnya. Daripada kita penasaran, mending kita langsung aja panggilkan Miss Ica-nya gabung bersama kita untuk berbagi. Oke, silahkan Miss Ica. Baik, terima kasih banyak Bunda Jati nih sudah dipersilakan. Ya, Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah sudah jelas ya suara saya ya. Oke. Alhamdulillah jelas, Miss Ica. Ya, hari ini saya mau berbagi sedikit nih, mungkin ada yang sudah tahu juga, jadi nanti kita bisa diskusi bersama. Saya mau share screen-nya dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Yes, sudah jelas. Sudah ya, oke baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang insya Allah cerah ini ya, di hari Sabtu nih pagi-pagi masih semuanya semangat untuk belajar bersama. Ya melanjutkan sesi kedua, tadi pertama sudah diawali oleh Ustadz Adam. Saya Aminah Farhatunisa atau yang lebih akrab disapa Miss Ica. Insya Allah pada pagi hari ini ingin berbagi sama ayah bunda, ibu bapak dan teman-teman semua tentang student centered learning gitu. Mungkin sebagian
sudah tahu, sudah pernah dengar, atau pernah juga membahas seperti itu ya. Baik, kita langsung saja. Judulnya pakai bahasa Inggris, tapi insya Allah nanti saya jelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Dari judulnya nih, Student-Centered Learning memiliki makna yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Gitu. Di depan sini sudah ada satu foto yang saya munculkan. Ini adalah foto anak-anak saat presentasi di taman edukasi yang kita miliki di sekolah. Kebetulan yang di depan sini adalah anak yang bertugas menjadi MC. Jadi sejak kelas 1 ya Bapak Ibu, kebetulan saya mendampingi Ustadz Adam untuk mengajar di kelas 1 SD, tingkat SD. Sejak kelas 1 mereka sudah dibiasakan untuk melakukan presentasi di depan teman-temannya. Walaupun sangat sederhana, tapi ternyata bisa loh gitu. Ya, di sini sudah mungkin sedikit menggambarkan ya bahwa pembelajarannya berpusat pada anak, dan di sini ada salah satu anak yang ada di depan yang sedang bertugas menjadi MC, memanggilkan teman-temannya yang kebetulan mendapatkan jadwal untuk presentasi. Saat itu presentasinya adalah tentang makanan bergizi. Seperti itu. Jadi anak-anak presentasi sendiri, bawa makanannya sendiri, kemudian MC-nya tentu tetap dalam bimbingan saya, tetapi anak-anak sendirilah yang melakukan, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, belum apa-apa udah dikasih pertanyaan. Oke. Bapak Ibu semuanya, adakah yang tahu teaching and learning method yang ada itu apa aja sih? Metode pembelajaran dan juga pengajaran yang biasanya diaplikasikan ke sekolah. Tadi saya udah kasih bocorannya satu, yaitu student-centered learning, pembelajaran yang berpusat pada anak. Bapak Ibu boleh sharing kalau tahu, boleh di-on-kan saja mikrofonnya ataupun tulis di chat. Adakah yang tahu apa aja sih metode pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas? Seperti itu. Adakah yang mau berbagi? Bocorannya tadi ada satu. Ada dari Ibu Main. Oh, Ibu Ibu Main Main mau sharing juga. sharing juga. Oh, bukan. Pindah tempat Oh, ternyata. ternyata izin. Kirain Oke, bertanya. baik. Iya. Bunda Jati ada tahu nggak nih Bunda? Satu deh. Boleh disebut. Satu yang berpusat pada anak ya. Enggak juga Project ilmu. based learning. Oke, boleh. Salah satu metode pembelajaran ada project based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis project. Adakah lagi yang lain? Nih, nice. Dari Bunda Sofi atau Bunda Kamil ya. Terima kasih jawabannya. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada diskusi. Diskusi. Ada juga dari Bunda Sabik, pembelajaran penanaman akhlak. Masya Allah, keren nih. Ternyata ada ada banyak yang tahu gitu. Ya, betul sekali Bunda, yang sudah disebutkan di sini ada dari Bunda Sabik, Bunda Sofi, tadi juga Bunda Jati ya menjawab. Salah satunya ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, metode diskusi, penanaman akhlak, kemudian mungkin tadi juga karakter gitu ya, berbasis pada karakter itu juga salah satu metode yang ada, dan juga tadi ada project based learning. Nah, ternyata kadang kita tuh sudah melakukan mungkin, tapi kita nggak tahu aja namanya apa. Karena biasanya nama-namanya ini didapatkannya ketika di diskusi-diskusi keilmuan seperti di bangku kuliah dan sebagainya. Nah, beberapa saya sudah sempat list beberapa metode yang ada nih yang banyak sekali orang menggunakan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia gitu ya. Yang pasti di dalam kelas. Misalnya ada yang namanya contextual teaching learning, kemudian ada inquiry based learning, pembelajaran yang berbasis inquiry seperti itu. Kemudian ada juga cooperative learning, ada experiential learning,
ada juga game based learning, pembelajaran yang berbasis game. Itu ada juga. Kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis tugas. Ada pembelajaran yang berbasis problem dan juga yang mungkin Ocha maaf. Oke. Oke, ya saya lanjutkan. Tadi sempat ke mute. Ya, yang juga salah satunya yang sedang digembar-gemborkan nih di banyak sekolah yaitu active learning, yaitu pembelajaran aktif. Nah, di abad 21 pada saat ini gitu ya, ternyata pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu diharapkan yang lebih aktif itu adalah muridnya. Jadi sebenarnya semuanya itu stand in one philosophy. Filosofinya adalah yang penting anak yang Anak aktif. berpartisipasi lebih banyak atau student centered learning. Jadi banyak sekali macamnya, tapi terbanyak semuanya itu filosofinya lagi-lagi berpusat kepada anak. Nah, mungkin tadi ada yang menyebutkan dari Bunda Kamil ada metode ceramah. Nah, betul sekali ini memang yang salah satu yang paling umum seperti itu. Dan ternyata di kurikulum 13 ini metode ceramah ini tidak lagi menjadi andalan seperti itu karena ternyata metode ceramah ini bukan student centered tetapi teacher centered. Jadi yang menjadi pusat adalah gurunya gitu. Dan ternyata di kurikulum yang menteri kita bagikan atau yang sedang yang dimunculkan pada saat sekarang ini adalah bagaimana pembelajaran di kelas ini berpusatnya kepada anak, tidak lagi gurunya yang cuap-cuap doang di depan gitu. Bukan lagi guru itu satu-satunya pemberi informasi gitu, tapi hanya memberikan fasilitas, memberikan bantuan, dan yang aktif berpartisipasi, yang aktif melakukan pembelajaran utamanya di kelas adalah anak, seperti itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas responnya. Cukup membuka ya insya Allah di awal-awal ini. Ya, selanjutnya. Oke. Kalau dari definisinya, SCL atau Student Centered Learning, definisinya adalah allow students to actively participate in their learning. Jadi SCL ini atau Student Centered Learning, pembelajaran yang berpusat pada anak ini mengizinkan dan juga mengajak anak untuk secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar mereka. Seperti itu. Jadi tidak lagi fokusnya kepada guru, tetapi anak nih yang kita harapkan bisa berpartisipasi aktif. Di sebelah kanannya, ini ada foto salah satu anak kita. Masya Allah ya, terlihat sangat ceria gitu, seneng. Foto ini diambil saat kami melakukan pembelajaran di luar, yaitu educational field trip ke Kebun Raya Cibinong, yang mana anak-anak diajak langsung berpartisipasi secara penuh pada tantangan atau kegiatan yang disediakan oleh guru dari sekolah. Nah, di sini Zalfa, anak ini namanya Zalfa. Zalfa sedang mendesain satu karya yang dibuat menggunakan daun gitu. Jadi pada saat kegiatan ini anak-anak diberikan instruksi bahwa mereka harus membuat karya menggunakan daun yang bisa digunting atau ditempel atau juga diberikan aksesoris dan lain-lain, kemudian menghasilkan sesuatu. Nah, sejak awal anak-anak diminta untuk berpartisipasi dengan aktif. Yang pertama, daun itu tidak serta-merta langsung disediakan oleh gurunya, yaitu guru kelasnya Bunda Jati, tetapi mereka diizinkan untuk mencari sendiri, untuk mengambil sendiri daun yang mereka inginkan untuk dibuat karya seperti itu. Mereka pilih sendiri daunnya, kemudian mereka yang menimbang-nimbang apa yang akan dibuat,
kemudian mereka menyiapkan sendiri kebutuhannya seperti kertas, dia ambil sendiri di tempat yang sudah disediakan kertasnya, papannya, kemudian membawa sendiri guntingnya, mengambil sendiri lem, dan juga mencari ide sendiri atau bahkan bersama teman-temannya untuk membuat suatu karya menggunakan daun seperti itu. Jadi gurunya hanya memberikan instruksi, lalu secara garis besar anaklah yang melakukan atau mengeksekusi tantangan tersebut, seperti itu. Nah, dengan berpartisipasi secara aktif, maka anak bisa dilihat dari wajahnya ya, semoga menggambarkan bahwa dia senang gitu, bahwa di kegiatannya dia dilibatkan secara penuh. Dia merasa dipercaya bahwa dia bisa melakukan kegiatan dan juga menyelesaikan tantangan yang diberikan, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan, memang seperti apa sih SCL itu, Student Centered Learning itu seperti apa? Maka dari banyaknya karakteristik yang ada, beberapa saya ambil, di sini ada 4. Yang pertama adalah teachers work harder, yang kedua students learn by experience, learn from their classmates, yang ketiga students know what they are learning and why. Dan terakhir, students receive frequent, directed, and timely feedback. Baik, kita bahas satu persatu. Pembelajaran yang seperti apa sebenarnya yang bisa masuk ke dalam kategori student-centered learning? Yang pertama adalah teachers work harder. Nah, mungkin awalnya agak bingung nih. Katanya yang berpartisipasi aktif adalah anaknya, tetapi kenapa yang work harder ini, yang bekerja lebih keras itu gurunya? Nah, ternyata guru bekerja lebih keras, bekerja lebih banyak pada saat pra-kegiatan. Jadi sebelum kegiatannya dimulai, maka yang berpartisipasi aktif atau yang menyiapkan segalanya adalah gurunya. Dimulai dari instruksi pembelajaran, kemudian yang kedua ada kegiatannya seperti apa, yang ketiga alur kegiatannya seperti apa, harus jelas step 1-nya, step 2, step 3, dan selanjutnya. Kemudian guru jugalah yang menyiapkan kebutuhan anak yang nantinya anak-anak bisa menggunakan pada saat kegiatan. Dan juga seperti kebutuhan-kebutuhan semacam worksheet gitu ya, lembar kerja. Nah, itu semua adalah tugasnya guru nih sebelum kegiatan tersebut dimulai. Tetapi plusnya adalah pada saat kegiatan, guru tidak perlu terlalu banyak berperan, tetapi perannya berpindah kepada anak-anak itu sendiri yang menyelesaikan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru sebelumnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang kedua, students learn by experience, learn from their classmates. Yang pertama ada SEL ini anak-anak harus belajar dari experience-nya dia sendiri, gitu. Jadi anak-anak mengetahui sesuatu karena dia melakukan sesuatu. Seperti itu. Tanpa kita kasih ceramah, tanpa kita kasih informasi yang bertele-tele, tetapi ketika anak-anak melakukan suatu kegiatan secara mandiri, maka anak-anak belajar dari pengalaman dia melakukan kegiatan itu. Kemudian di sini juga ada learn from their classmates. Nah, biasanya SEL ini dilaksanakan secara berkelompok gitu. Jadi anak-anak bukan hanya fokus kepada menyelesaikan tantangan dan kegiatan, tetapi mereka juga diminta untuk bekerja sama dengan temannya, sehingga yang didapat bukan hanya informasi, tetapi dia bisa belajar hal lain dari temannya. Misalnya, ketika di dalam suatu kelompok, oh ternyata aku harus mendengarkan temanku loh, supaya kegiatannya selesai, dia belajar dari temannya. Kemudian ternyata temanku ada yang kesulitan, berarti aku harus membantu. Nah, dia belajar dari pengalaman dia sendiri, dari dia melihat
bagaimana teman sekelasnya itu berproses mengerjakan kegiatan, seperti itu. Jadi bukan hanya kegiatan itu diberikan oleh guru, dikasih soal, kemudian dikumpulin, selesai. Enggak, tapi student centered learning, anak-anak bukan hanya berpusat melakukan kegiatannya sendiri, tapi ternyata pembelajaran yang didapat itu bisa dari banyak hal, seperti itu. Nah, yang ketiga di sini, di bawah, students know what they are learning and why. Nah, pentingnya penerapan di SEL ini adalah anak-anak haruslah mengetahui apa yang mereka pelajari dan juga mengapa mereka mempelajari itu, gitu. Karena banyak nih pasti yang udah tahu, ketika kita nggak tahu why-nya, ketika kita nggak tahu kenapa saya harus belajar ini, maka nggak akan dapet tuh pembelajaran yang seharusnya didapatkan. Karena dia nggak tahu ngapain dia ngelakuin ini, kayak gitu. Jadi dengan menerapkan student centered learning, anak-anak diminta dan diajak untuk mengetahui apa yang mereka sebenarnya sedang pelajari. Hal itu bisa didapat pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ataupun diberitahu dan dibimbing oleh gurunya sebelum melakukan kegiatan. Jadi dikasih tahu dulu, kita hari ini mau ngapain, apa tujuannya, sehingga timbul dan tumbuh di dalam hati anak, oh ternyata aku melakukan ini supaya aku bisa ini. Nah, ketika dia tahu tujuannya, mau jadi apa dan mau menyelesaikan apa, kenapa harus menyelesaikan kegiatan itu, maka dengan sendirinya dia akan secara total berpartisipasi pada saat kegiatan berlangsung. Seperti itu. Kemudian karakter yang keempat adalah students receive frequent directed and timely feedback. Jadi pada saat SEL, student centered learning ini diterapkan di dalam kelas, maka seharusnya kegiatannya itu menjadikan anak-anak lebih mudah mendapatkan feedback atau timbal balik langsung yang tepat sasaran dan juga tepat waktu. Nah, di sini adalah perannya guru nih untuk memberikan timbal balik. Walaupun timbal balik itu tidak hanya bisa didapat oleh guru, tetapi juga didapat oleh temannya. Kalau mungkin yang dengan cara ceramah, dengan cara teacher centered, anak hanya diminta mengerjakan tugas, ketika selesai dikumpulkan, gurunya menilai. Nah, tidak ada momen di mana anak-anak itu bisa mendapatkan timbal balik secara langsung. Tetapi dengan penerapan SEL ini, guru bisa dengan bebas memberikan feedback kepada anak yang dikira membutuhkan. Feedback ini bisa berupa komentar, bisa berupa pertanyaan untuk menggali wawasan dia, bisa juga berupa pujian seperti itu, dan juga informasi-informasi tambahan yang bisa membantu anak untuk menyelesaikan tantangan yang dia harus selesaikan, seperti itu. Nah, itulah paling tidak 4 karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah kegiatan yang dilabeli dengan SEL, Student Centered Learning. Ketika pembelajaran mau dikatakan sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak, maka guru harus bekerja lebih keras menyiapkan, kemudian harus ada pengalaman yang dirasakan anak, kemudian dilakukan bersama-sama dengan temannya, kemudian anak-anak harus mengetahui apa dan mengapa mempelajari hal tersebut, dan yang terakhir adalah pemberian timbal balik kepada anak, seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada yang punya pertanyaan atau mungkin mau sharing sesuatu, boleh langsung saja digunakan fitur chat-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia beberapa aktivitas yang kami miliki di sekolah yang insya Allah sudah merujuk kepada karakteristik yang 4 tadi dan bisa disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada anak. Oke, ini bukan satu kegiatan yang sama, tapi beberapa kegiatan. Nah, di gambar nomor 1, oke, di sini ada anak-anak kelas 2 PMD, kelas 2 tingkat SD yang berdiri di depan papan tulis berisi instruksi. Ada di situ, please read this instruction. Jadi,
perlu diketahui bahwa keutamaan dari SEL ini adalah adanya aturan atau instruksi yang jelas kepada anak. Jadi anak nggak bingung. Dia disuruh berpartisipasi aktif, tapi dia juga harus tahu apa yang memangnya seharusnya dilakukan. Maka guru sudah seharusnya memberikan instruksi dan juga aturan serta alur kegiatan yang jelas. Seperti itu. Nah, di sini adalah kami para guru meminta anak untuk menyelesaikan sebuah tantangan dan cara menyelesaikannya adalah berpacu pada instruksi yang ditulis di papan tulis. Nomor 1 mereka harus ngapain, nomor 2 harus ngapain, nomor 3 harus ngapain. Sehingga pada saat pembelajaran, anak-anak tidak lagi bingung, apa yang dilakukan setelah ini, apa yang dilakukan setelah itu. Dan ketika anak bertanya pada guru, misalnya, "Bunda Jati, habis ini kita ngapain?" Nah, gurunya dengan mudahnya, "Ya udah, silakan dilihat papan instruksinya kamu harus ngapain." Jadi, dia tahu bahwa kalau dia mau selesai, dia harus baca dulu instruksinya. Kemudian dia lakukan sesuai instruksi yang ada di papan tulis, seperti itu. Maka instruksi dan aturan serta alur kegiatan ini haruslah sangat jelas apabila kita mau mengaplikasikan student centered learning di dalam kelas kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini masih sama kayak foto yang tadi pertama, ini salah satu anak kelas 1 di PMD, dia sedang melakukan presentasi sederhana, yaitu menyebutkan menu makanan yang bergizi yang dia bawa. Jadi, anak-anak berpartisipasi aktif, yaitu anak-anak menyiapkan sendiri apa yang harus dia katakan di depan teman-teman ketika mendapatkan tantangan presentasi, seperti itu. Dan beberapa anak, kita sebagai guru bisa menilai seperti itu, bisa menilai bahwa, oh ternyata anak ini beneran menyiapkan, jadi dia tahu apa yang diomongin. Ada juga anak yang tidak mempersiapkan, ada juga anak yang mungkin mempersiapkan tetapi ternyata blank, ternyata malu, seperti itu. Tapi, nah pengalaman-pengalaman itulah yang menjadi, pelajaran tambahan yang anak bisa dapat secara tidak sadar, seperti itu. Jadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk penerapan student centered learning adalah presentasi. Jadi anak-anak bertanggung jawab sendiri terhadap apa yang harus dia ucapkan di depan teman-temannya, seperti itu. Nah, di sini di gambar yang nomor 2, kita juga sebagai guru bisa memberikan feedback, yaitu misalnya kita kasih tahu, ternyata suaranya kurang keras, atau harus diulangi volumenya bisa dikencangkan sedikit, atau juga feedback dari teman-temannya langsung, seperti latihan memberikan pujian dan juga latihan mengucapkan terima kasih atas pujian yang diterima, seperti itu. Baik, kemudian yang selanjutnya ada foto di nomor 3, ini adalah seorang anak yang saat ini sudah secara mandiri karena kesadarannya dia mau membaca, gitu. Jadi anak-anak yang kami nilai sepertinya butuh bantuan lebih banyak untuk bisa membaca, maka difasilitasi penambahan waktu di awal sebelum kelas mulai atau di akhir setelah kelas selesai, seperti itu. Nah, di awal mungkin anak-anak ngerasanya, "Oh, aku disuruh baca, aku diminta baca." Sedangkan dia belum tahu tuh, apa apa sebenarnya kepentingan membaca, kenapa juga dia harus membaca, seperti itu. Tapi lambat laun, guru menanamkan bahwa ini loh manfaatnya membaca ini, sehingga ketika sudah timbul why-nya tadi, kenapa aku harus bacanya sudah ketemu, maka selanjutnya gurunya tidak perlu mengingatkan lagi, tapi dia tahu dia harus berpartisipasi aktif. "Bunda, aku mau baca." Dia nyamperin sendiri. Nah, ini kan sebuah pencapaian yang Masya Allah gitu ya, ternyata bisa kok anak-anak seusia SD untuk ditimbulkan kesadarannya atas kepentingan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian ada di nomor 4 nih,
ada foto 2 anak yang melakukan sebuah tantangan, yaitu menyelesaikan operasi bilangan dan dilakukan secara berkelompok, seperti itu. Nah, di sini satu kelompoknya hanya ada 2 orang, jadi tugasnya adalah menentukan sumpit yang kami berikan jumlahnya berapa. Nah, cara menghitungnya mereka harus bisa membedakan juga siapa atau, berapa puluhan dan juga berapa satuan yang terdapat di dalam total sumpit yang kami berikan, seperti itu. Sebagai guru, kami cukup memberikan instruksi apa yang harus dilakukan, kemudian memberikan worksheet yang harus mereka isi, dan juga mengamati mereka apakah anak ini beneran bisa melakukannya sendiri atau butuh bantuan. Dan ternyata pada kasus kegiatan ini, anak ternyata bisa dan dia, belajar dengan classmates-nya, dengan teman, sekelompoknya tentang membagi tugas, siapa yang menghitung, siapa yang menulis, seperti itu. Kemudian ada juga di sini kegiatan mengikat, dia belajar, berbagi tugas dengan temannya. Kemudian, seperti yang tadi sudah di-share sebelumnya, yaitu anak-anak itu harus merasakan sendiri pengalamannya menghitung, seperti itu. Kalau kita biasanya menghitung hanya di otak, hanya dibayang-bayangkan gitu. Tapi di sini anak-anak diminta untuk menghitung sendiri secara konkret, secara real, menggunakan benda yang ada di depan matanya, seperti itu. Ketika dilakukan secara konkret, maka anak-anak paham konsepnya. Oh, setelah satuannya sudah mencapai 10, sudah bukan satuan lagi, tapi dia puluhan. Dipindahlah ke rumah puluhan, dan sehingga, di akhir pembelajaran mereka bisa membedakan yang mana yang disebut dengan puluhan, yang mana yang disebut dengan satuan, seperti itu. Jadi alhamdulillah, baik sekali gitu hasil dari, pembelajaran yang kami coba, terapkan menggunakan student centered learning, seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada foto sekelompok anak yang menampilkan tari kreasinya, seperti itu. Anak-anak diberikan proyek untuk menciptakan gerakan atas lagu yang diberikan, seperti itu. Jadi guru membagikan lagunya seperti apa, kemudian menyanyikan bersama, memberikan contoh untuk membuat gerakan itu seperti apa, kemudian anak-anak diberikan kebebasan untuk meng-create sendiri gerakannya, lalu ditampilkan di depan teman-temannya. Jadi mereka memiliki sense of belonging atau, rasa kepemilikan, "Oh, ini kelompok aku loh, aku yang harus kasih sumbang gerakan harus kayak gimana, aku harus saling mengingatkan supaya temennya gerakannya sama dan lain-lain." Karena, nantinya di akhir kita beritahu bahwa yang akan dinilai adalah misalnya kekompakannya. Jadi mereka belajar satu sama lain untuk bekerja sama, mengambil peran supaya kelompoknya ini menjadi kelompok yang terbaik, seperti itu. Nah, inilah beberapa cuplikan foto kegiatan yang sudah kami lakukan di PMD untuk SD tingkat kelas 1 dan juga kelas 2. Nah, selanjutnya ada yang nggak kalah seru nih. Ini adalah video tentang satu proyek yang kita lakukan sama-sama di PMD dan juga teman-teman TK RA Taba-Tabai, yaitu membuat atau memproduksi keripik bayam merah. Bisa kita tonton dulu ya, sama-sama.
Oke, Masya Allah ya. Kegiatannya sangat, apa namanya, seru gitu untuk ukuran anak SD. Saya flashback kok kayaknya saya nggak pernah nih melakukan hal kayak gini gitu waktu SD. Oke, nah ini salah satu contoh, penerapan SEL di dalam kegiatan kami gitu. Jadi untuk mendapatkan produksi bayam, untuk bisa menikmati bayam, anak-anak belajar untuk memiliki pengalaman dari mulai nol, yaitu dari mulai menanam. Nah di sini kebetulan, nggak ada video menanamnya, tapi anak-anak itu 2 bulan sebelumnya itu sudah menanam benih bayam sendiri satu persatu diberi nama, kemudian dirawat sampai akhirnya bayamnya tumbuh besar sampai bisa dipanen. Dan ketika dipanen mereka panen sendiri, mereka, apa namanya, mencuci sendiri, kemudian mencoba untuk memasak walaupun tadi didampingi ya, tetap didampingi oleh gurunya, dan sampai terakhir itu ketika sudah jadi, mereka makan bersama, seperti itu. Nah, ini salah satunya, eee, kalau kita lihat dari dari karakter yang sudah disebutkan, teacher work harder. Nah, teacher-nya di sini menyiapkan apa saja nih runtutan kegiatannya. Kemudian teacher-nya juga menyiapkan ketika pada saat ingin memasak, apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu, guru-gurulah yang menyiapkan. Kemudian misalnya kita, juga menyediakan lembar, apa namanya, lembar penilaian tentang misalnya bagaimana anak ini bekerja sama pada saat memanen, pada saat mencuci, pada saat memasak bersama teman-temannya, seperti itu. Jadi, dan kegiatan seperti ini kan sangat syarat akan pengalaman seperti itu ya. Jadi mereka benar-benar belajar atas pengalamannya sendiri, seperti itu. Jadi, sampai ini setelah bisa seminggu atau 2 minggu setelah kegiatan ini selesai, anak-anak mungkin membekas kegiatannya di hati mereka. Jadi, "Bunda, aku mau ngambil daun lagi boleh nggak?" "Oh boleh." "Mau dibikin apa?" "Mau bikin keripik lagi." Dan ketika mereka sudah pernah mencoba di sekolah, ternyata pada saat pulang ke rumah, dia masih ingat gimana caranya, memasak atau mengolah daun bayam tersebut sehingga menjadi keripik daun bayam. Nah, hal ini tentu akan berbeda sekali apabila kita mengajarkan menggunakan metode ceramah, misalnya kita menjelaskan, gurunya menjadi pusatnya, menjelaskan bahwa kita itu bisa menanam bayam, bayam itu bisa tumbuh dalam 2 sampai 3 bulan, kemudian cara memasaknya, satu cuci bayam, 2 1 petik bayam, 2 cuci bayam, ketiga bikin adonan. Ketika itu hanya diucapkan dan hanya sekedar informasi, maka, saya rasa minim kemungkinannya untuk anak-anak menerima dan juga apa ya, membekas gitu di dalam ingatan anak-anak. Tetapi ketika kegiatannya dilakukan penuh pengalaman dan dilakukan secara sendiri, berpartisipasi secara aktif, maka hal itu walaupun tidak dituliskan secara tekstual, tetapi membekas dalam ingatan, dan juga hati anak, seperti itu. Itu salah satunya. Nah, kemudian ketika sudah tahu apa saja karakternya, kemudian seperti apa penerapannya, kemudian kan kita bertanya-tanya, memangnya, apa sih keuntungannya nih? Keuntungannya menerapkan SEL di dalam kelas. Yang pertama ada increase students participation, yaitu meningkatkan partisipasi siswa atau partisipasi anak. Ketika, eee metode yang dilakukan hanyalah ceramah dan menjadikan, teacher sebagai center, maka anak-anak hanya ya udah mendengar aja dan dia tidak merasa memiliki kegiatan tersebut sehingga tidak ada partisipasinya atau bahkan kurang, seperti itu. Tetapi dengan penerapan SEL, mau tidak mau anak-anak harus berpartisipasi supaya misi penyelesaian tantangan atau penyelesaian kegiatannya itu, tercapai, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu, keuntungannya adalah see learning from different angle. Jadi, bisa melihat pembelajaran itu dari berbagai angle atau dari angle yang berbeda. Kalau biasanya kita hanya mikir kalau pembelajaran itu hanya bisa dilakukan di dalam kelas,
menggunakan kursi dan meja, kertas tugas, dan juga papan tulis, maka ketika anak-anak belajar menggunakan pengalaman dan dilibatkan secara aktif, mereka akan bisa melihat, oh ternyata belajar itu bisa dengan cara yang lain loh. Ternyata dengan aku bisa melawat bayam, akhirnya aku bisa memproduksi bayam. Oh ternyata dengan aku melakukan ini, aku jadi tahu ini, gitu. Jadi, anak-anak dan juga guru bisa melihat bahwa bisa terjadi sebuah pembelajaran itu dari angle yang berbeda, tidak hanya stuck di dalam kelas, di dalam ruangan kubus yang membosankan, seperti itu. Yang ketiga, keuntungannya adalah encourage teamwork. Jadi, mendorong adanya kerja sama tim. Karena kegiatannya dibuat untuk tim, untuk grup, maka dia tahu bahwa kegiatan ini akan selesai, kegiatan ini akan sesuai dengan permintaan guru apabila dia bisa bekerja sama, gitu. Maka mau tidak mau dia akan berpartisipasi, akan, mencoba dengan keras untuk bisa bekerja sama di dalam tim, seperti itu. Dan yang terakhir adalah improve disiplin. Jadi SEL ini juga, bisa meningkatkan kedisiplinan anak. Seperti yang tadi contohnya ketika anaknya sudah tahu kenapa dia harus baca, maka secara disiplin setiap hari dia membuat keputusan bahwa, "Oh aku harus baca, aku harus datang pagi supaya aku bisa baca, supaya aku bisa, mengerjakan tantangan atau menyelesaikan hal-hal yang tadinya menurutku susah." Karena disiplin, sudah tergerak dan akhirnya nanti dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu beberapa keuntungan yang bisa didapat dari, penerapan SEL. Nah, yang terakhir nih, oke. Kemudian ketika tadi sudah ada karakteristiknya seperti ini, contoh kegiatannya seperti ini, kemudian, beberapa keuntungan yang didapatkan dari penerapan SEL tadi, kemudian memangnya ketika ada pertanyaan lagi, skill apa sebenarnya yang bisa ditingkatkan dari penanaman SEL atau dari pengaplikasian SEL di dalam kelas? Yang pertama, seperti yang mungkin ayah bunda dan ibu bapak sudah ketahui, yaitu keterampilan abad 21. Yang pertama adalah critical thinking dan problem solving, di mana ketika anak diminta untuk berpartisipasi aktif, diberikan suatu kegiatan yang harus mereka selesaikan secara mandiri, maka mereka akan terasah rasa berpikir kritisnya, keterampilan berpikir kritisnya, dan juga keterampilan untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu. Misalnya kayak tadi waktu, apa namanya, memasak bayam, mereka menyelesaikan masalah tentang, "Oh, bayam itu dari luar, kalau kita mau makan berarti harus dicuci dulu." Nah, itu kan dia berpikir harus kayak gimana ya, step-nya apa dulu ya. Jadi dia bisa meningkatkan keterampilan critical thinking dan juga, problem solving. Yang kedua, ada keterampilan creativity atau kreativitas. Ketika anak tadi diberikan tantangan untuk, eee, menampilkan tari kreasi di depan teman-temannya, maka mereka akan berpikir, "Wah, aku harus buat apa? Harus berbuat apa?" Sehingga tantangan ini bisa kita taklukkan, seperti itu. Yang ketiga adalah collaboration, yang tadi juga ya increase, apa namanya, teamwork. Ketika project ini diberikan untuk, eee, tim atau grup, maka mau nggak mau aku harus ikut membantu, aku harus ikut berpartisipasi menyelesaikan tantangan supaya hasilnya baik, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah communication. Nah, keterampilan komunikasi ini bisa juga didapatkan pada saat bekerja dalam tim dan juga, pada saat diberikan kegiatan semacam, presentasi di depan, maka anak-anak secara sadar dia harus meningkatkan nih keterampilan komunikasinya supaya temannya paham apa yang dia katakan dan juga, sampai apa yang dia ingin utarakan, seperti itu. Nah, inilah salah satunya, keterampilan-keterampilan yang bisa ditingkatkan ketika, SEL, Student Centered Learning, diaplikasikan atau diterapkan di dalam kelas.
baik. Mungkin itu saja berbaginya saya tentang, pembelajaran berpusat pada anak, seperti itu, ya. Baik Ayah, Bunda, Ibu, Bapak, apabila ada pertanyaan boleh langsung saja atau mau sharing, silakan boleh dipandu Bunda Jati. Terima kasih banyak Miss Ica, Masya Allah, menarik ya. Semua kegiatan yang dilaksanakan di sekolah semuanya dibuka di sini. Barangkali dari Bapak, Ibu, teman-teman, Ayah, Bunda yang ingin bertanya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibagikan, sangat dipersilahkan. Boleh langsung dibuka saja mikrofonnya atau raise hand. Sudah ada tuh Atau Bunda. kalau malu-malu, oke, ada. Saya, Iya, Bu. ini Bunda Oke, Kamil. silakan Bunda Bunda Ya, terima Bunda kasih, Sofi. Bu Jati. Terima kasih, Miss Ica. Miss, saya mau tanya, kalau misalkan metode yang tadi Miss utarakan itu sampaikan sekedar peserta didik ya, itu ada idealnya nggak sih Miss untuk peserta didiknya itu? Gitu. Kayaknya kalau di PMD itu kan 20 peserta didik ya Miss ya, satu rombongan ya. Itu memang kayak saya perhatikan gitu. Alhamdulillah ya Miss ya, bisa lah gitu ya mengikuti gitu. Tapi kalau saya misalkan kayak di sekolah lain yang jumlahnya lebih dari gitu, itu kira-kira bisa diterapkan tidak Miss? Gitu. Karena saya dulu pernah apa sih namanya? Bunda maaf boleh didekatkan mikrofonnya Kurang lebih ini jelas. Miss, Iya. kurang jelas ya. Nah, ya oke. Itu maksudnya ada batasan jumlah peserta didiknya tidak Miss gitu kan, karena kan kalau berpusat pada anak mungkin kan berarti di Miss ya, misalnya anak ini kemampuannya udah begini jadi lebih aktif Miss namanya itu. Maaf Bunda Kamil suaranya terputus-putus. Putus ya. Iya, iya. Ya gitu Jadi deh. kurang jelas. Nah, ini bagus nih. Nah, iya udah bagus. Udah ya. Maksudnya ada Iya. batasan nggak sih Miss gitu? Ada batasan nggak jumlah peserta didiknya yang bisa untuk diterapkan metode itu gitu? Kalau untuk misalkan di sekolah lain yang jumlahnya misalnya ada 30 orang gitu kan ya, 40 orang dalam satu kelas itu, apakah mode pembelajaran seperti itu bisa diterapkan gitu Miss? Karena kan kalau berpusat pada peserta didik berarti lebih subjektif ya, maksudnya kita menilai kan anak ini bisa nggak kan kayak misalkan ya presentasi gitu kan, dia bisa tidak mengucapkan salamnya, misalkan kita menceritakan ini bla bla bla, itu kan butuh waktu ya Miss ya, gitu kan. Kalau misalkan jumlah peserta didiknya yang banyak misalnya gitu, itu apakah bisa diterapkan seperti itu Miss? Oke baik, terima kasih Ya, banyak. baik, terima kasih Bunda Kamil. Silahkan Miss Ica. Oke, baik, langsung saya coba jawab aja. Tadi pertanyaannya, adakah batasan ideal gitu ya untuk peserta didik pada saat misalnya tadi dibuat grup untuk penerapan student centered learning gitu. Sepanjang yang saya baca tidak ada patokan khusus Bunda untuk berapa banyaknya anak dalam satu kelompok seperti itu. Dan kemudian misalnya tadi rombelnya ada 40, 50 anak, memang ini salah satunya menjadi tantangan bagi guru untuk merancang kegiatan yang bisa kita pegang, kayak gitu. Misalnya, kegiatannya dibuat per kelompok, bisa kelompoknya itu kecil, kayak tadi mungkin ada di foto ada yang berdua, ada yang kelompoknya lebih besar, ada yang berlima, ada juga yang kelompoknya itu bersepuluh, misalnya gitu. Nah, hal ini tentu saja, bergantung pada apa kegiatan yang dilakukan, seperti itu. Dan kalau misalnya tadi pertanyaannya ketika ada tugas tantangan presentasi dan kita membutuhkan waktu untuk itu, lalu bagaimana untuk setiap anak bisa mendapatkan penilaian seperti itu ya. Sejauh yang kami lakukan, pernah juga memang pada saat di kelas ternyata waktunya tidak cukup gitu. Akhirnya kami menggunakan cara dengan online seperti itu. Ketika penilaiannya adalah presentasi, maka anak-anak bisa juga membuat video tentang apa yang diminta oleh guru, seperti itu. Jadi, kalau tadi pertanyaannya,
adakah batasan ideal? Sejauh yang saya baca tidak ada gitu. Hanya saja gurunya lah yang punya tantangan lebih untuk membuat, alur pembelajarannya tetap bisa terlaksana, anak tetap berpartisipasi aktif, dan juga penilaian dari guru itu bisa objektif, seperti itu. Berarti tidak bisa setiap saat melakukan metode seperti itu ya, Miss ya? Karena kan kalau misalkan terkait dengan kurikulum gitu kan, saya pernah sharing juga sama teman-teman guru ya, terutama yang di guru dengan di sekolah-sekolah yang rombelnya banyak ya, Miss ya, satu rombelnya gitu. Mereka kan jadi, aduh, ini kan kejar-kejaran sama target kurikulum ya, misalnya kurikulum harus begini gitu. Kalau kita pakai metode yang gitu terus, kayaknya nggak ke ini gitu, nggak kekejar gitu. Nah, itu berarti boleh di mix gitu ya, Miss ya? Nggak harus pakai metode itu terus ya? Iya, betul Bunda. Boleh banget untuk di-mix karena kita kan menyesuaikan kebutuhan kita gitu kan. Ketika satu kegiatan bisa dilakukan menggunakan student centered learning, maka ya bisa dilakukan. Tapi misalnya ada satu, oh kayaknya ini cocoknya menggunakan metode ceramah. Ya tidak salah juga gitu, asalkan tetap dinamis dan juga tidak monoton hanya menggunakan satu metode pembelajaran, seperti itu. Tapi sejauh yang saya lihat, melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran itu sangat mungkin dilakukan. Mungkin saja porsinya saja berbeda. Di kegiatan ini anak-anak porsinya lebih banyak, di kegiatan yang lain lebih sedikit, seperti itu Bunda. Gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Miss Ica. Sama-sama Bunda. Mudah-mudahan bisa menambah informasi juga wawasan baru ya Bunda. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dipersilahkan untuk yang lain boleh. Ya, boleh. Ada lagi mungkin atau yang punya pengalaman sama melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak? Silakan, atau mungkin ada yang tidak dipahami atau ada yang tadi kelewat kecepatan, boleh ditanyakan. Ya, boleh. Mungkin tadi ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali juga boleh ya, Miss Ica? Iya. Dan Silakan. mungkin ini ya Bunda Jati, ternyata Ya. ketika kita lakukan atau kita terapkan student centered learning ini, walaupun awalnya gurunya lumayan putar otak, wah gimana nih supaya anak ini mendapat pengalaman banyak gitu, tapi ternyata ya bisa dilakukan seperti itu. Dan saya juga pernah baca, ternyata student centered learning ini bisa benar-benar di tingkat yang lebih tinggi ya, seperti misalnya SD kelas tinggi atau SMP atau SMA, mereka bisa lebih dinamis, seperti misalnya si presentasi ini disiapkan oleh kelompoknya. Jadi bahan ajarnya bisa jadi kita dapatkan dari anak. Kemudian saat evaluasi belajarnya, penilaiannya anak juga bisa menilai peer to peer seperti itu bersama teman. Tinggal nanti gurunya yang mengevaluasi dan memiliki catatan khusus untuk penilaiannya, seperti itu. Iya, itu saya menambahkan sedikit, Miss Ica, karena kemarin di pandemi awal masuk di kelas 2, itu juga sama. Jadi, kita kan tidak bisa menilai anak secara langsung sedang kegiatannya di rumah gitu ya. Betul. Jadi, kami bisa bekerja sama dengan orang tua dan kemudian kita compare dengan penilaian kita. Anak-anak melakukan presentasi melalui video, kita punya catatannya, dan beberapa part yang nggak bisa kita nilai, kita minta nilainya dari orang tua secara fair, kayak gitu. Itu juga Betul. bisa. Nah, untuk anak-anak yang udah remaja atau usia-usia SMP, SMA itu kan sudah bisa memberi penilaian ya. Anak SD aja udah bisa Iya. sebetulnya dari Bahkan kegiatan. untuk dirinya sendiri ya. Iya, betul. Dari pengalaman kita setiap hari membuat tantangan atau project, seperti misalnya tadi yang kegiatan membuat produksi bayam, keripik bayam itu, setiap kelompok terdiri kurang lebih 4 anak. Dari 4 anak itu pun mereka nanti bisa ditanyakan, tadi bagaimana kerjasama dengan temanmu, siapa yang lebih banyak membantu, siapa yang dikasih bagian ini, bagian itu. Itu
memudahkan guru untuk membuat penilaian, bukan masalah subjektif, tapi kita dari kacamata kita sendiri pun kita bisa menilai dari hasil karya yang mereka buat kayak gitu. Betul. Karena beberapa kali misalnya ada penilaian tentang keaktifan dalam tantangan, kadang anak sendiri bisa memberikan informasi gitu kepada kita, siapa Iya, berperan sebagai apa, seperti itu ya? iya benar. Kadang-kadang dari tantangan pun kayak misalnya mengerjakan soal ya, kalau di sekolah umum mungkin tugas gitu ya, kalau kami menyebutkannya dengan tantangan. Tantangan dalam satu kelompok dengan soal yang sama, bagian mana untuk temannya nomor satu Betul. misalnya Miss Ica, saya nomor 2, nomor 3 Ustadz Adam, nomor 4 Bunda Ita, misalnya seperti itu, nanti akan ketahuan gitu. Di situ siapa yang lebih aktif mengerjakan secara mandiri atau dia lebih banyak dibantu. Nanti kita bisa kulik dari keterangan anak gitu dan apa yang kita lihat di lapangan. Seperti itu sih untuk penilaian. Jadi tetap bisa objektif sebetulnya. Karena Betul kita sekali. selalu ada dokumentasi ya. Iya, alhamdulillah. Oke, masih ada lagi nggak nih ya? Masih ada waktu 4 menit lagi nih Bapak Ibu dan teman-teman. Atau mungkin ada yang Atau pernah kesulitan, apalagi kalau di sekolah dengan siswa banyak gitu kan, tadi seperti yang Bunda Sofi atau Bunda Kamil beritahu, karena memang sangat menantang gitu kalau ya benar. dituntut harus selalu menggunakan SEL, sedangkan anaknya banyak dan waktunya terbatas seperti Waktunya itu. Mungkin ada terbatas. yang punya pengalaman seperti itu? Bu Lilis mungkin mau berbagi? Ya iya nih, Bunda Lili Nurjanah yang pengalamannya di kalangan anak remaja, gimana? Boleh berbagi? Keren tuh. Di tantangannya beda lagi ya. Ada Pak Eko Iya, beda Wijaya, lagi. Wiyata, maaf. Mungkin ada pengalaman lain, Pak Asep atau Bu Winda, Bu Sinta. Atau kalau memang sudah tidak ada, boleh kita tutup aja nggak apa-apa Bunda Jati? Oh, ada dari Bu Sebelum Lilis atau ditutup apa? kita foto. Gimana? Oke. Oh, enggak. Kirain saya tadi ada suara. Enggak. Sebelum kita tutup, karena nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan nggak bertanyanya karena udah paham ya. Iya, Atau kalau harus nanti mengulik misalnya lagi gitu ya. harus ngulik lagi juga nggak masalah, nanti bisa interaksi langsung dengan Miss Ica, boleh melalui Instagramnya di Betul. @pesantren masyarakat digital atau melalui Instagramnya langsung di @aminafarhah. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu guru untuk pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana SCL, bisa komunikasi langsung dengan beliau. Baik, sebelum ditutup sepertinya kita foto dulu kali ya. Iya, boleh. Foto bersama. Oh, nih ada chat satu nih Bunda Jati. Oh ya, boleh. Kita terakhir Iya, kali ya. terbaru. Bu, iya, kalau boleh. mengatur kelas ada metode baru untuk saat ini? Kalau ada, tolong berbagi pengalaman. Ya, sebenarnya metode pembelajaran itu atau mengatur kelas sangat banyak ya Bapak Eko Wiyata, seperti itu. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi di lapangan, seperti itu. Jadi tidak ada satu metode pasti atau satu metode andalan yang selalu cocok dengan dengan keadaan di lapangan, tapi bisa dinamis dengan menggunakan metode apapun gitu yang ada pada saat ini. Dan mungkin kalau tadi pertanyaannya mengatur kelas, mungkin yang bisa saya jawab adalah pembuatan aturan di dalam kelas itu akan sangat membantu pengaturan kelas yang diharapkan, seperti itu. Ya, semoga menjawab nih. Udah di ujung-ujung. Oke deh. Iya.
Tapi terima kasih banyak Bapak untuk pertanyaannya. Iya, betul. Terima Di kasih. sesi terakhir kita mau tutup dulu atau foto dulu nih Miss Ica? Oke, boleh di foto dulu deh. Oke, foto dulu. Boleh ya sekali lagi untuk menyalakan kameranya. Nggak lama kok, paling cuma 10 detik. Ya, minta bantuannya dibuka kameranya ya. Terima kasih banyak. Oke, Bunda Winur Oke, belum. masih ditunggu. Ada Bunda Sabik, ada Ibu Ada Bunda Indah, Main, Bunda Ibu Eza. Sinta, Bapak Asep, masih ditunggu. Oke, sepertinya Udah oke, dibuka ada lagi. nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Asep, Ibu Meriam, boleh senyum terbaiknya. Oke. Oke, Bapak Asep hilang lagi nih, jangan-jangan gangguan sinyal ya. Iya, bisa Ibu jadi. Main, Oke deh. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap? Padam, 1, 2. Oh, ada. Sebentar, ditunggu dulu Pak Asep, tiba-tiba muncul tadi. Alhamdulillah. 1, 2. 3. Masya Allah. Oh, ada Kamil juga di sana. Ada Kamil juga, Masya Allah. Oke, 1, Oke, 2, terima 3. kasih banyak. Ya. Baik. Boleh saya Baik, dulu terima kayaknya yang kasih. tutup ya Bunda Jati. Ya, Sebelum boleh. sama moderator ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya di materi kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Untuk selanjutnya apabila ada feedback atau timbal balik yang mau diberikan, saya sangat terbuka untuk itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator kita, Bunda Jati. Khair, Miss Ica. Terima kasih. Terima kasih, Miss Ica. Ilmunya, Masya Allah, banyak, bermanfaat. Ini yang disampaikan Miss Ica ini memang yang sedang ramai diperbincangkan di dunia kependidikan sebetulnya. Jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mengikuti perkembangan pendidikan, memang ini yang sekarang sedang dikampanyekan. Oke, teman-teman, Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk waktunya menghadiri undangan kita di Training of Educator sesi kedua ini. Mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam keadaan sehat. Saya Aini Nurmajati sangat bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena waktu sudah habis, saya undur diri dan mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas hari ini banyak sekali kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Kita tutup kegiatan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Semua bulatkan tekad belajar di pesantren kita, pesantren masyarakat digital, menjunjung nilai Arafah. Mari semua bulatkan tekad belajar di pesantren kita, pesantren masyarakat digital, menjunjung nilai Arafah. Bersikap arif, Ramadan aktif, fokus amanah serta humanis,
menjunjung budaya, moral dan kinerja untuk kebaikan kita bersama. Bersikap arif, ramah dan aktif, fokus amanah serta humanis, menjunjung budaya, moral dan kinerja untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Mari semua bulatkan tekad, belajar di pesantren kita, pesantren masyarakat digital, menjunjung nilai Arafah. Mari semua bulatkan tekad, belajar di pesantren kita, pesantren masyarakat digital, menjunjung nilai Arafah. Bersikap Silakan arif, Bunda Sofi. ramah dan Udah aktif, kami. fokus amanah serta humanis, menjunjung budaya, moral dan kinerja untuk kebaikan kita bersama. Bersikap arif, ramah dan aktif, fokus amanah serta humanis, menjunjung budaya, moral dan kinerja untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama. Mari semua